Ada yang nambah lagi, ada lagi. Edi Kasno Diwo. Wah, kok lo hebat kan? Iya. Apa itu? Edi bekasnya Cino ganti Jawa katanya. Ya saudara, itulah sedikit perkenalan saya. Saya dari Ponorogo. Atur suwun. Saya dari Ponorogo bersama dengan istri dan teman-teman. Saudara, bulan Desember adalah bulan yang sangat berbahagia bagi seluruh umat Kristen di Ponorogo. Di dunia khusus saya, Apilan Ponorogo saya. Karena apa saudara? Karena kita semuanya merayakan hari Natal Sang Juru Selamat. Saya katakan lengkap saudara ya, jangan hanya Natal, harusnya lengkap. Karena Natal itu artinya hanya sebuah kelahiran. Kemudian pertanyaannya lahirnya sopo, ya kan? Jadi saya katakan Natal Sang Juru Selamat. Nah, saudara, Natal itu dirayakan dengan sangat-sangat luar biasa. Natal dirayakan fenomenal. Wah, di mana-mana saudara. Kenapa saudara seperti itu? Karena Natal itu sesungguhnya adalah satu peristiwa yang terakbar, yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Natal itu adalah peristiwa yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Dan Natal saudara bagi umat Kristen adalah sebuah mujizat. Seperti tema pada malam hari ini saudara. Natal itu adalah suatu mujizat. Nah, di mana saudara letak mujizat? Mujizatnya adalah merupakan titik balik bagi umat manusia. Ketika Yesus lahir, maka saat itulah manusia menerima anugerah keselamatan. Manusia diberi hak yang harusnya dia masuk di dalam neraka, tetapi berhak untuk mewarisi kerajaan surga. Itulah saya katakan Natal itu adalah mujizat. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu Natal dimeriahkan di mana dengan sangat luar biasa. Tapi sekarang saudara kita akan mau tahu gitu loh. Apa sih makna Natal sesungguhnya? Apa Natal itu sebuah pesta? Karena identik Natal itu dengan pesta. Waduh, kalau Natal harus makan besar. Kalau Natal harus di gedung yang mewah. Kalau Natal harus menghabiskan biaya yang sampai puluhan juta dan ratusan juta. Itu kadang-kadang mindset seperti itu, saudara. Itu sebetulnya tidak salah. Tapi ya kurang benar ngelotok saudara. Jadi makna Natal sesungguhnya apa gitu? Sampai orang menghabiskan biaya seperti itu. Wah, pakaian kudu hanyar terus. Nek gak hanyar isin deh, malu dengan yang lain-lainnya. Terutama ini ibu-ibu ini, jujur. Saya pernah ngomong ibu-ibu wis bojoku dhewe. Kalau pakai yang tahun yang lalu sudah dipakai, gak mau. Wah, isin loh. Wah, aku gak pakaian setahun 2014, Pak Wadir seru, Pak Edin seru, Pak Yusuf seru, isin aku, ganti Pak, gak mau. Kok pakaian minta baru, potongan rambut minta baru, apalagi udah lipstick minta yang baru. Kalau dulu merah sekarang minta yang hitam sudah. Nah, ireng orang satu punya gorgo anak kayak itu, soalnya gemuk muakeh. Nah, jadi sesungguhnya Natal itu bukan seperti itu. Saya mengatakan itu tidak salah saudara. Tetapi makna daripada Natal yang sesungguhnya itu apa gitu. Dan malam hari ini kita akan membahas apa sih makna daripada mujizat Natal itu apa. Nah, mari saudara kita akan membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan membacakan. Saudara silahkan menyimak secara seksama. Karena memang saya kurang setuju kalau bocor bareng. Biasanya bocor bareng ini balapan. Sing nom diantar iso cepet, sing sepuh-sepuh ketinggalan, kecontalan. Jadi saya akan membaca. Tolong nanti saudara simak secara baik-baik. Mungkin yang tidak bawa Alkitab silahkan baca LCD. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus
adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi Yesus itu artinya adalah penyelamat. Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan. Yesus itu artinya adalah yang menyelamatkan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi saudara, sebelum Martin menulis, seorang Nabi sudah ngomong kira-kira 600 sampai 700 tahun yang lalu. Nabi itu sudah ngomong. Demikian bunyinya. Nabi itu berkata seperti ini, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, saya mengambil kisah dari Matius ini yang menjadi senternya, yang menjadi pusatnya memang Yusuf. Tetapi di Injil yang lain, itu yang menjadi pusatnya, yang menjadi lakonnya adalah Maria. Sama, tetapi intinya ialah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana karakter Yusuf yang sangat fenomenal, karakter Yusuf yang luar biasa yang bisa kita aplikasikan, yang diterapkan nanti. Ya opo caranya supaya kita memaknai Natal itu yang sebenarnya. Kita bisa melihat seperti apa yang dilakukan Yusuf. Kisahnya saudara, ketika Yusuf sedang bertunangan dengan Maria, tahu-tahu Maria hamil. Saudara, kalau waktu itu orang yang hamil di luar nikah, waduh saudara, berat risikonya. Bisa dirajam batu, bisa dikucilkan, sampai mati mungkin dirajam batu. Dan Yusuf malu. Ya apa ini? Masalah kayak digojejer semetan. Masalah aku lagi jiwit sekisannya lo kok hamil, katanya Yusuf. Bingung Yusuf. Yusuf juga bagaimana nanti ngomong sama orang tuanya. Pak, ya apa ini pacarku sudah hamil. Pikiran berkecamuk, Yusuf kacau balau. Tetapi karena Yusuf itu seorang yang sangat-sangat bijaksana. Dikatakan di sini Yusuf itu seorang apa tadi saudara? Yusuf adalah seorang yang apa? Tulus hati. Sehingga dia menang-menang wis saiki ngene lah wis menang-menangane wis. Tak pegat ya. Tak cerai. Jadi nanti Maria juga tidak malu, saya juga tidak malu. Yusuf itu seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, ketika Yusuf mempunyai pikiran seperti itu, tiba-tiba ketika Yusuf tidur diberi mimpi oleh seorang malaikat. Siapa nama malaikat itu? Siapa? Kalau ini sudah saya tanya nih yang dua ini. Yang lainnya siapa malaikat? Tiga ini sudah saya tanya, yang lainnya. Malaikatnya siapa namanya? Ngerti ngono sih bang, tekak si hadiah tinggal ngambil sendiri hadiahnya. Ketika Yusuf tidur, Gabriel datang. Dia ngomong, "Hei Yusuf, anak Daud, Leo jom pegat." Maria itu mengandung memang bukan dari hubungan antara kamu dan Maria, tetapi itu adalah titipan dari Allah. Itu adalah Roh Kudus yang hanya minjem rahimnya Maria, supaya nanti begitu dia lahir, itu adalah betul-betul suci karena dia seorang gadis. Dan ketika nanti bayi itu lahir,
Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia. Dan engkau Yusuf harus menamakan dia Yesus. Nah, karena Yusuf orang yang taat, bangun tidur dia langsung janji kepada Tuhanmu, Yolis Gusti. Saudara dengar ya ceritanya ini, nanti kita bisa melihat ini ada beberapa makna daripada Natal yang terkandung dalam ceritanya ini. Akhirnya Yusuf ngomong, ya wis Tuhan, aku tidak situ megat Maria, tetapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Aku betul mengawin Maria, tetapi aku tidak melakukan hubungan suami istri sampai Maria melahirkan bayi dan aku menamakan dia Yesus. Setelah itu baru aku berperan sebagai suami. Dan ternyata betul, dia mengambil Maria, tidak melakukan hubungan sampai akhirnya Yesus lahir. Baru dia melakukan hubungan dan lahirlah adik-adik Yesus setelah Yesus lahir. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini saya bisa memaknai ada beberapa makna yang terkandung di dalam Natal ini. Saya mencatat ada 4 makna, saudara. Langsung cepat saja, saudara ya. Yang pertama, tolong Mbak, LCD-nya Mbak. Yang pertama, Natal itu berbicara Allah, rencana Allah sangat berbeda dengan rencana manusia. Gimana perbedaannya, saudara? Yusuf pengen dia harus baik-baik mengawini Maria, dia bisa mengalami malam pertama dan Maria akhirnya bisa resmi jadi istrinya dan hamil. Ternyata tidak. Tuhan punya rencana yang lain. Tahu-tahu hamil dulu. Dan rencana yang kedua ketika Yusuf memegang Maria, Tuhan ngomong jangan. Jadi rencana ini tidak sama. Rencana Allah tidak sama dengan rencana manusia. Dan inilah yang sering terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Waduh, rencana ini muluk-muluk, saudara ya. Aduh deh, besok nanti sekawin aku kerja. Sampean tak bangun rumah tingkat sing makhluk-makhluk sing ngarepe pulang-pulang nih, sebelah kiri ini gazebo nih, sebelah kanan ini air mancur nih, sebelah pojok sana ada apa ini, kebun binatang kecil, burung-burung, pokoknya deh sampean tak enak-enak deh. Wis merasa kerja sampean ngopeni kita, wis macak mana? Anak bukan keren. Macak aja. Mananya rasa saya sebut saudara. Itulah rencana manusia. Tapi ternyata Bapak sudah kawin 5 tahun, apa terjadi, saudara? Maaf, ojo nek kok bangun omah tingkat, ojo nek kok sing ngelak renane, omahe sing kontrak. Ini yang terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya anak, wah disetting. Nanti anak kan sudah lulus SMA tak sekolah dokteran. Bukan cuma dokter umum, spesialis. Wah spesialis hasil pakai spesialis jantung, sing duwe akeh-akeh. Spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis kandungan. Wah pokoknya hebat, saudara. Ternyata saudara jangan kan kok sampai lulus spesialis, saudara. Dokter tingkat 1 aja sudah drop out. Zaman dulu bukan semester saya, zaman dulu tingkat sudah. Saya waktu kuliah itu bukan semester 1 sampai 2, tingkat 1, tingkat 2. Baru saja tingkat 1 sudah drop out. Dan inilah saudara, kadang-kadang rencana manusia itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kadang-kadang lagi saudara, wah ketika si pacaran deh, wes kowe tak enak nih udah gede, wes apa wes kowe menak wes tak ora oleh kerja, kowe nunggu anak si pacaran itu sudah waduh halus ya sudah lingguh ditatak nih ngomong itu cekel pedine keplesek tatak nih melaku di guandeng udan-udan jangan sampai keplesek gelalah sudah keswanduk waktu sampai itu gede wah aku ini seneng itu ya pakatan orang tadi bojone waktunya nyuanduk waktu malah sedisuannya ini bojone sekarang itulah saudara kenyataan seperti itu. Tetapi saudara malam hari ini saya ingin mengatakan, dengarkan baik-baik. Ketika engkau menerima sesuatu yang tidak sesuai
sesuai dengan yang kau harapkan dengan baik. Ketika engkau menerima sesuatu yang tidak sesuai yang dengan kau harapkan, itu bukan berarti Allah tidak mau mendengarkan doamu. Itu berarti Allah bukan sedang meninggalkan engkau. Itu berarti Allah sudah tidak suka kepada engkau. Tetapi sesungguhnya Allah mempunyai rencana yang besar seperti Yusuf dan Maria. Beri kemuliaan kepada Yesus. Jadi rencana Allah memang tidak sama dengan rencana manusia, Bapak Ibu. Ketika anak disetting jadi dokter, ternyata saudara drop out. Apa rencana Tuhan? Ternyata Tuhan menginginkan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang ditaruhkan di kota besar. Tuhan mempunyai rencana dia menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil yang hebat, yang keliling dunia, saudara. Dan saudara, kalau saudara mau berbicara materi, saudara, seorang dokter spesialis, tidak kalah, saudara. Pendeta tidak kalah dengan dokter spesialis. Saya sering ngantar istri saya, saudara, ke dokter kandungan di Surabaya. Wah, memang mahal, saudara. Bayarannya tidak tahu berapa, 300 berapa? Sekali datang 300, 400 berapa saudara? 400 sekali. Pasiennya itu berapa? 50 ya? Lebih ya? Lebih dari 50. Karena ngitung ya, 50 kali 400 ribu, 20 juta. Itu tidak sampai semalam, saudara. Cuma jam 7 sampai jam 10 jam 11. Tapi saya mengatakan, saudara, secara materi, hamba Tuhan tak kalah, saudara, di kota besar itu. Wow, saudara tahu hamba besar, hamba Tuhan di kota besar itu. Wow. Tetapi Tuhan bukan materinya yang dipikirkan. Maksud Tuhan supaya anak ini menjadi saluran berkat untuk memperkenalkan Tuhan kepada semua manusia, kepada banyak umat, menyelamatkan semua umat. Sehingga ketika anak ini menjadi seorang hamba Tuhan, maka dia bersaksi banyak orang dan surga dipenuhi, neraka sedikit demi sedikit akan berkurang. Karena semua penghuni masuk surga. Jadi sekali lagi saudara, yang pertama, rencana Allah itu tidak sama dengan rencana manusia. Pikiran Allah itu tidak sama dengan pikiran manusia. Gak gampang saudara jangkau pikirannya Tuhan itu gak gampang. Saudara, ketika saya masih kuliah teologi dulu, saya tuh tanya sama dosen, Pak, kalau Pak dijelaskan Allah Tritunggal, Pak, sok-sok nih ketika nih mau senyawa di sini dulu, Pak, masuk Allah lalu, masuk Allah dulu anak. Jawabannya gimana saudara? Teko sing liwe orang. Itulah rahasia Allah, saudara. Banyak sekali yang nggak tahu. Apa ini, bagaimana ini, kenapa Allah mengasihi orang Israel? Ada ngerti orang Israel itu nggak bikin nggak karu-karuan, kenapa